bahwa kita masih sulit memutus mata rantai legacy dari patronase, sistem yang patronage network, yang sangat patrimonial, yang juga beraroma feudalistik dan sebagainya. Kita belum mampu memutus itu, lalu kita paksakan seolah-olah kita demokrasi liberal, ya ini akan luar biasa gitu. Dampaknya itu negatifnya terhadap Indonesia. Dahsyat sekali. Kita nggak mungkin melaksanakan demokrasi liberal. Konyol kita, rugi kita, dan kita akan bangkrut gitu, sebagai negara bangsa. Siti Zuhro, ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Ya, yang pertama ini kan tadi Ibu juga sudah menjelaskan bahwa demokrasi, ini pertanyaan dari penanya ya, demokrasi yang dibangun adalah demokrasi yang dekat dengan rakyat. Nah, ini baru sebatas pemikiran. Iya. Tetapi dari pemikiran ini bagaimana cara untuk diwujudkan? Artinya bagaimana penguasa itu dekat dengan rakyat? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dengan pemilu serentak akan terwujud kesejahteraan rakyat? Nah, ini menarik ini, Bu. Silakan, Bu. Ini dua pertanyaan dulu. Ada lagi nanti pertanyaan. Ya. Ya. Pertama tentang apa tadi itu? Demokrasi yang pro rakyat gitu ya. Ya. Bagaimana? Jangan lupa kita sejak 2004 itu sudah pilpresnya langsung. 2005 pilkadanya langsung, gitu ya. Kalau kita hitung sudah 1.500 pilkada langsung dilakukan, gitu kan, sejak 2005 sampai 2020 kemarin. 1.500-an kali, gitu kan. Apakah itu juga memberikan dampak yang luar biasa? Karena demokrasi langsung itu artinya demokrasi partisipatoris. Jadi itu kita berarti melaksanakan demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Esensinya di situ. Betul-betul dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi kan tidak. Ternyata dari rakyat, oleh rakyat, untuk siapa? Kan gitu. Ya, untuk elit, untuk oligarki tadi itu. Nggak main-main, oligarkinya tidak hanya di politik, tapi di ekonomi. Sempurna kan? Gitu ya. Media pun gitu, miliknya siapa? Kan gitu. Jadi sempurna sekali gitu ya. Politik, ekonomi, kong-kali-kong dengan hukum gitu ya. Kekuatan politik dengan hukum dan macam-macam. Jadi ini kita menyaksikan kesempurnaan gambaran distorsi kan gitu. Praktek yang distortif kan gitu. Nah, bagaimana kita seharusnya tidak berhenti di jargon? Saya tidak terbuai dengan demokrasi partisipatoris yang langsung baik di pilpres maupun di pilkada. Karena apa? Esensinya tidak dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Siapa bilang oleh rakyat? Itu rakyat itu cuma disuguhi oleh keputusan dari partai maupun koalisi partai atau elit partai yang hand in hand dengan pemodal gitu ya, untuk mengusung calonnya. Dan masyarakat di fait accompli untuk memilih calon pasangan-pasangan itu, kan itu. Jadi bukan genuine kita yang milih sebetulnya, bukan itu. Lah ini yang tidak kita rasakan bersama sejak awal gitu, bahwa sebetulnya yang memilih memang rakyat, tapi pilihan itu sudah kita di fait accompli oleh mereka, kan gitu. Sehingga seperti ini jadinya gitu. Jadi belum betul-betul yang namanya bottom up. Apalagi partai kita kan sudah diketahui tidak ada satu kekuatan yang utuh yang dimiliki oleh DPD maupun DPC kan gitu. Untuk bagaimana merekrut from below yang dalam arti sebenarnya itu. Yang terjadi kalau ada intervensi DPP selesai semuanya. Kasus Solo itu menunjukkan selesai sudah kan gitu. Jadi top down-nya itu luar biasa. Lah ini yang menurut saya demokrasi kita, dan tidak itu saja, tidak hanya dalam rekrutmen calon pemimpin, tapi juga menurut saya juga demokrasi yang kita jalankan ini penuh topeng sebetulnya gitu ya. Karena pada dasarnya kita tanyakan secara jujur, apakah kita punya sejarah
yang betul-betul gitu ya, origin gitu ya, kita lakukan dengan kompetisi kontestasi untuk duduk di kekuasaan itu. Bagaimana satu kekuasaan itu dikompetisikan, jabatan di kekuasaan itu dikompetisikan. Kan kita tidak punya cerita seperti itu. Makanya kenapa kalau kompetisi kontestasi kita tidak sehat gitu. Karena ini sebetulnya. Jadi kalau kita tidak mau menyadari kelemahan kita gitu ya, bahwa kita masih sulit memutus mata rantai legacy gitu ya, dari patronase, sistem yang patronage network gitu ya, yang sangat patrimonial, yang juga beraroma feudalistik gitu ya, dan sebagainya. Kita belum mampu memutus itu, lalu kita paksakan seolah-olah kita demokrasi liberal, ya ini akan luar biasa gitu. Dampaknya itu negatifnya terhadap Indonesia dahsyat sekali menurut saya. Kita rugi dalam banyak hal lah gitu ya. Kita membangun pun tidak terukur akhirnya kan gitu. Tidak kita roadmap-kan dengan seksama dan sebagainya tadi itu. Buru-buru mau pro rakyat. Yang meskipun katanya demokrasinya dari oleh untuk rakyat, tidak bisa. Karena pemodal lebih lebih dominan gitu ya. Sejak awal perannya gitu ya. Dan pemilu kita ini sangat pemilu yang beraroma borjuis kan gitu ya, modalnya besar sekali gitu kan, tidak bisa orang sembarangan akses kalau tidak ditopang oleh pemodal-pemodal kelas kakap kan gitu. Lah ini jadi tidak mungkin masyarakat itu akan menjadi utama kalau itu halnya. Nah ini yang menurut saya demokrasi kita bertopeng. Jadi bayangkan bagaimana kita mempraktekkan sistem demokrasi sejak tahun 98, pemilu pertama tahun 99, di level pilkada kita justru menghasilkan satu katakan gitu ya, munculnya di mana dinasti politik gitu ya, dipraktekkan secara seksama melalui pilkada langsung itu. Masih belum puas dengan praktek dinasti politik, muncul calon perseorangan. Dan ternyata kompetisi kontestasi di pilkada itu diikuti oleh partai-partai politik yang belakangan ini juga selalu calonnya tunggal, kan gitu. Jadi memang kompetisi kontestasi itu belum embedded di benak kita, belum menjadi satu. Nah, ini yang juga harus kita perbaiki. Jadi kalau menurut saya, demokrasi yang kita harus lakukan, sudahlah kita kembali saja ke harkat martabat kita sebagai orang Indonesia. Kita nggak mungkin melaksanakan demokrasi liberal. Konyol kita. Rugi kita, kan gitu. Dan kita akan bangkrut gitu, sebagai negara bangsa. Kenapa? Kita tidak menjiwai. Kita tercerabut dari akar kita dengan melaksanakan demokrasi seperti itu gitu. Ya, jadi tidak hanya mahal, kita sudah akan tidak menggubris nilai-nilai budaya kita sendiri. Kita tidak akan memuliakan lagi, gitu kan, nilai-nilai budaya sendiri. Dan kita juga lupakan Pancasila, gitu kan. Mendadak siuman beberapa tahun ini kita butuh Pancasila. Sehingga muncullah berbagai benchmarking atau slogan-slogan saya Indonesia, saya Pancasila. Mulai kapan kita jadi pelupa gitu? Kita memang orang Indonesia, kita tahu Pancasila way of life kita. Tapi itu bukan untuk cuma didengungkan, tapi untuk dipahami, dilaksanakan secara konkret, diteladani, kan itu. Kita tidak membangun yang umbul-umbulnya saja, kan gitu. Untuk menyatukan Indonesia, masyarakat, supaya ada harmoni, bukan disharmoni, kita kumpul di Monas dengan baju yang rupa-rupa, habis itu ya berantem lagi, kan gitu. Jadi disharmoni, terjadi ancaman terhadap kohesivitas di masyarakat kita dan sebagainya, karena kita tidak mengobati gitu ya, akar masalahnya gitu. Kita cuman kamuflase saja, kan gitu. Kita sungguh-sungguh ini, saya kepengen dialog itu yang di tataran betul-betul diaplikasikan. Kita jangan seperti cuman jargon kosong gitu. Sedih kita melihatnya. Jadi kita harus ada keberpihakan kepada masyarakat. Kita harus punya empati kepada masyarakat itu. Bayangkan kalau kita coba membaca data dari BPS, rentang waktu sekolah dari masyarakat Indonesia itu sebagian besar masih
7,5 tahun, 8,5 tahun, itu kan SMP, kan gitu. Dengan kualitas SMP, masyarakat kita yang banyak ini, di kantong-kantong penduduk di desa, gitu, di kecamatan, dan sebagainya itu, lalu apa yang harus kita bangun, kan gitu. Empati itu yang harus hadir menurut saya. Jangan terus lupa, gitu ya. Hanya kita butuhkan ketika pilkada, ketika pilpres, ketika pilek, gitu kan. Habis itu kita tinggalkan mereka. Jadi kesadaran penuh itu membaca, memahami gitu ya, dan menghayati dan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat Indonesia itu betul-betul gitu ya, menjadi bangsa yang punya dignity tadi itu. Bangsa yang bangga dengan dia menjadi warga negara gitu kan. Jadi civic education itu harus dilakukan ketika era demokrasi seperti ini. Bukan hanya dijejolin aja bagaimana desain pemilu, desain pilkada, revisi sana, revisi sini, tapi substansi gitu ya, usernya, masyarakatnya itu yang tidak kita benahi. Lah ini yang akan membuat kita juga sangat prihatin. Lalu kenapa demokrasi kita tidak bisa berkorelasi positif terhadap terwujudnya kesejahteraan rakyat? Ya tadi itu. Kalau kita coba ya, sekarang ini di data menunjukkan sampai bulan lalu itu ada 430-an kepala daerah yang tercokok atau berurusan dengan hukum. Ini kan serius sekali, 400-an gitu ya. Jadi jumlah yang luar biasa. Dan waktu yang lalu itu kita saksikan di kabinet ada dalam seminggu itu diikuti oleh seminggu kemudian juga 2 tertangkap OTT gitu ya di kabupaten dan kota. Ini kan sedih sekali saya. Jadi kompetisi dalam hal OTT kan gitu. Ini sudah menunjukkan kan bahwa demokrasi yang kita laksanakan dengan lompat-lompat tidak terukur seperti itu gitu ya. Kita tidak mengacu pada Pancasila yang seharusnya perwakilan, kita langsung menjadi demokrasi langsung, dengan langsung asumsinya masyarakatnya itu sudah educated gitu kan, masyarakatnya yang tidak beruntung secara ekonomi cuman kecil, ini buru-buru jutaan kan gitu. Jadi kemiskinan kita tinggi masih kan gitu ya, orang miskin gitu, yang tidak beruntung secara sosial ekonomi itu masih tinggi gitu. Nah ini yang harus diberikan empatinya ketika kita bersetuju dengan bersepakat untuk membangun demokrasi. Jadi sisi dimensi demokrasi itu sebenarnya adalah esensinya itu masyarakat. Membangun peradaban masyarakat, memberdayakan masyarakat, kan itu. Dan itu pula yang disebutkan dalam preambul konstitusi kita. Ini Mas Mas Zainuddin, Bu Profesor. Zainuddin, Bu. Ya pasih banget ini yang nama pendek aja. Mas Zainuddin ya. Nah, menurut saya beliau tahu hukum ya. Jadi kalau kita buka preambulnya itu jelas sekali, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat menjadi esensi tujuan kita bernegara berbangsa ini. Apa artinya kita bernegara bertahun-tahun, berpuluhan tahun, bahkan nanti ratusan tahun kita membeli kan gitu. Kebanggaan kita itu justru warga negara yang betul-betul bisa menjadi indikator gitu, IPM-nya, SDG-nya kan gitu. Indonesia akan betul-betul dikagumi, disohorin gitu kan, dihormati dan sebagainya. Kenapa? Karena berhasil membangun rakyat. Waktu itu zaman Orde Baru yang kita kritik secara tajam itu kan, Orde Baru itu berhasil bagaimana merampingkan keluarga gitu ya, sehingga KB, keluarga berencana, kecil-kecilan seperti itu, posyandu dengan 4 sehat 5 sempurna kan gitu. Sekarang lewat semuanya itu. Tidak ada lagi kan gitu. Jadi kita ini lompat-lompat sekali gitu ya. Kita lompat-lompat lalu mulai kecewa kita gitu kan. Kita hapuskan GBHN, lalu dari periode ke periode ganti rezim, bukan membangun sesuatu yang katakan kalau di roadmap kan menuju 2045 100 tahun Indonesia itu akan standingnya seperti ini. Tidak bisa lagi kita mengatakan itu sekarang.
Karena apa? Karena fluktuasi atau dinamikanya itu tidak terukur. Itu. Ini masalah besar menurut saya. Ya. Jadi kalau kita tidak sadar juga, kita dalam keadaan kulminasi gitu ya, untuk menerapkan sistem yang kurang benar ini tidak diperbaiki, ya menurut saya berarti kita semakin menimbun gitu ya praktek-praktek distortif tadi itu, dan kita akan menyaksikan bagaimana nanti Indonesia menjadi negara yang lemah. Karena apa? Menjadi negara lemah karena kita disfungsi. Kelembagaan-kelembagaan yang ada ini tidak efektif, disfungsi, dan kalau disfungsinya itu permanen, kita akan menjadi failing state, negara gagal, kan itu. Jadi pasti akan menuju sana, tidak mampu lagi gitu ya membiayai bekerjanya institusi, ya sudah kolaps kan gitu.